Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, kelas 2 SD Supriyati Semarang. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Maka kita harus atau wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Bu Un dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 semester 2. Pada kali ini kita sampai pada pelajaran ke-9, yaitu senang membaca Al-Quran, surah Al-Asr. Namun sebelumnya anak-anak, supaya pelajaran kita diberi kemudahan, anak-anak akhirnya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Tirukan Bu Un ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang solih dan solihah, langsung kita belajar, kita mulai belajar ya. Pelajaran ke-9 yaitu senang membaca Al-Quran surah Al-Asr. Perhatikan ya anak-anak ya. Surah Al-Asr yaitu surah yang ke-103 dalam penulisan Al-Quran atau urutan dalam Al-Quran. Ingat, dalam surah Al-Quran jumlahnya ada 114 surat. Nah, Al-Asr terletak pada urutan yang ke-103. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Nama Al-Asr diambilkan dari ayat pertama, yaitu wal asr. Wal asr yang artinya waktu atau masa. Surah Al-Asr termasuk golongan surah Makkiyah. Mengapa dinamakan Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, sekarang kita akan belajar membaca surah Al-Asr. Ikuti Bu Un pelan-pelan dan nanti juga dengan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.
yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, anak-anak, diulang lagi membacanya supaya anak-anak bisa membaca lancar, membaca dengan benar, membaca sesuai dengan makharijul hurufnya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang isi pokok kandungan surah Al-Asr. Surah yang ke-103 ada 3 ayat ya. Surah Al-Asr menjelaskan bahwa semua manusia itu dalam keadaan kerugian atau rugi. Loh, kok bisa? Iya, kecuali beberapa orang yang tidak dalam kerugian. Siapa mereka? Yaitu yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, yaitu orang yang suka mengerjakan kebaikan atau kebajikan atau ketakwaan. Yang ketiga, yaitu orang yang saling menasihati tentang kebenaran. Watawasau bil haqq, tentang kebenaran. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang saling menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Watawasau bis sabr. Anak muslim yang tidak melakukan 4 hal tersebut di atas, maka orang tersebut juga akan rugi atau merugi. Seharusnya bagaimana? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, anak yang harus saling menasehati tentang kebenaran dan kesabaran, maka mereka tidak akan rugi. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu? Kita bisa menggunakan waktu kita untuk belajar, untuk sholat, untuk bersedekah. Nah, sebagai anak-anak yang sebagai siswa atau anak-anak pelajar, maka kita harus menggunakan waktu kita supaya kita rajin belajar. Supaya apa? Supaya kita tidak rugi. Juga jangan sampai rugi kita menggunakan waktu kita. Jangan kita main terus, main HP, main game dan sebagainya, kita sampai lupa mengaji. Nah, jadi bagaimana anak-anak memanfaatkannya? Anak-anak sebagai siswa yang baik, siswa yang sholih dan sholihah. 1, anak-anak harus rajin sholat. 2, anak-anak harus berbakti kepada kedua orang tua. 3, anak-anak harus rajin mengaji. Yang keempat, anak-anak harus rajin belajar. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak rugi. Ya, tidak rugi. Dan anak-anak harus bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah anak-anak
pembelajaran pada hari ini. Tugas untuk anak-anak yaitu menulis surah Al-Asr dengan tulisan Arab juga artinya. Setelah selesai kemudian difoto, dikirimkan kepada bapak atau ibu guru PAI yang mengajar anak-anak. Yang kedua tugasnya yaitu menghafalkan surah Al-Asr dengan artinya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Kita akhiri berdoa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sekian dari Bu Un. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran yang sama di waktu yang berbeda. Kita akhiri baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.